khususan untuk muslim ya. Ya karena sekali lagi keimanan itu ya, akidah itu adalah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Bukan hanya pribadinya yang baik tapi harus muslim. Lebih bagus muslim yang pribadi yang baik, yang soleh gitu. Jangan kita membanding-bandingkan, wah buat apa pemimpin muslim tapi gitu korupsi dan sebagainya. Terus kita punya punya anggapan, ya udahlah gak apa-apa yang bukan muslim juga, yang penting jujur adil. Gak bisa gitu ya. Itu bukan, kita hidup bukan bagaimana keinginan kita, tapi harus sesuai arahan agama. Kalau kita memilih agama Islam sebagai agama kita, kepercayaan kita, ya udah percayakan. Allah sudah membuat rule-rulenya, aturan-aturannya. Kita hanya sekedar pelaksana saja. Ketika dalam Al-Quran tidak boleh pemimpin itu bukan muslim. Kemudian dalam hadis tidak boleh pemimpin itu wanita. Ya tidak boleh, jangan. Kita sekedar melaksanakan saja. Jangan kita itu lebih sok pintar, ya. Kalau dalam nasnya sudah jelas, ya, bukan fikih, bukan hanya pemahaman berbeda memahami dalam Al-Quran atau hadis, tapi sudah jelas-jelas. Seperti ini aja nih, ya, tentang memukul anak ketika tidak mau sholat, itu Nabi contohkan, ya. Nabi sunahkan. Kemudian kita beranggapan sebagai hak pencinta hak asasi manusia, hak perlindungan anak dan lain sebagainya, mengomentari tentang hadis itu, bahkan dengan lantang. Kan ada cara yang lebih baik untuk mendidik anak supaya bisa mau sholat, yang intinya menyalahkan terhadap contoh tersebut, ya. Yang sudah jelas itu Nabi sampaikan. Kalau tidak mau kene, pukul kakinya, gitu ya. Kalau tidak mau sholat, pukul kakinya. Apa yang lebih baik dari itu menurut kita yang manusia, ya, yang bukan Nabi? Dikasih HP, dikasih hadiah apa untuk bisa melaksanakan sholat? Itu harus memang dikaji, dibedah lagi kenapa Rasul sampai seperti itu. Bukan dia itu tidak pencinta hak anak, artinya melindungi anak, bukan. Rasul juga mungkin itu adalah perintah dari Allah, ya, langsung, karena apa yang disampaikan Rasulullah itu sebenarnya apa yang Allah sampaikan juga. Gitu ya. Gitu. Ya mungkin saja saya melihat dari kenapa anak yang tidak mau sholat itu harus dipukul kakinya. Ya itu untuk menerapkan, ya, sejak kecil itu ketakutan kepada Allah, bukan kepada bapaknya. Makanya yang harus ditekankan itu ketika memukul anak karena tidak mau sholat, itu terangkan bahwa sholat itu adalah yang paling utama, yang pertama dihisab. Kalau kamu tidak mau sholat, masuklah kamu ke neraka nanti.
Fajaza'uhum jahannama khalidina fiha. Abadi. Orang yang tidak mau sholat itu, yang tidak sholat itu di neraka jahanam itu abadi, kekal, ya, selamanya, forever. Gitu. Ajarkan punishment, tentang punishment, hukuman, ya, ketika menjalankan agama, tentang akidah, tentang ibadah. Nih, di dunia kamu akan sakit hanya seperti itu, hanya fisik luar, hanya kadarnya seperti itu saja kesakitannya itu. Bagaimana nanti di neraka, selamanya disiksa di neraka karena tidak sholat. Itu ajarkan tentang rasa sakit, ajarkan tentang ketakutan kepada Allah, ajarkan dia sebagai anak itu sebagai pribadi hamba Allah, bukan pribadi dirinya yang sebagai manusia yang egonya tinggi lebih dari, ya, melebihi, ingin menjadi melebihi dari Tuhannya, merasa dirinya, pendapat dirinya itu lebih baik, merasa benar. Itu ajarkan sejak dini anak-anak itu, supaya ketika sudah dewasa hatinya lembut, paham posisi sebagai hamba yang diciptakan. Manusia itu hamba, ya, abid, yang tugasnya hanya melaksanakan, ya, apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Udah, titik. Nah, sebagai ujian, manusia dimodali akal, dimodali otak, yang supaya bisa berakal. Orang yang berakal itu bisa memahami posisinya sebagai manusia, sebagai hamba, bukan pribadinya yang luar biasa, segala bisa, ya, segalanya, ya. Sampai dia menciptakan dirinya sendiri yang begitu sombong. Menjadikan dirinya pribadi yang takabur. Akhirnya, ya, menjadikan dirinya ilah, tandingan untuk Tuhannya sendiri. Apa yang disampaikan Tuhannya itu kurang benar, apa yang disampaikan Rasulnya itu kurang benar menurut dia. Ya, jangan sampai seperti itu. Sekali lagi saya tekankan, marilah didik anak-anak kita ini. Saya udah, kenapa ya, saya juga bertanya-tanya dalam pendidikan ini. Kenapa hasil dari pendidikan ini masih begitu saja? Beda dengan pendidikan zaman dulu, terbangun, ya, ketika dewasa itu menjadi ulama, ya, yang menghasilkan ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan. Kita bisa dilihat ilmuwan-ilmuwan yang berakhlak, berakidah. Banyak zaman dulu bahkan bisa menjadikan perubahan, ya, membuat teknologi yang belum ada, rumus-rumus yang belum ada. Itu keluar dari mereka, ilmuwan-ilmuwan muslim yang keilmuannya itu kenapa mereka, karena, ya,
ilmu yang bermanfaat, untuk menjadikan supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, sekarang sudah jam 7.24, kita sudah berada di Rancaikek. Kita sudah lewat tadi itu apa? Kenapa saya selalu lupa ya nama tempat? Dangder. Lewat Dangder, masuk ini kita sudah lewat. Nah, berarti kita di depan itu pintu tol ya, atau kolong tol ya. Cileunyi ya, tol Cileunyi lah atuh. Kita sudah mau masuk ke pintu masuk tol Cileunyi. Yang harus kita ya sekali lagi titip, harus dari usia dini, apapun yang ingin diterapkan itu. Makanya ya melihat dari tentang novel, cerita, komik itu, bela diri apapun itu ya, mengajarkan kepada itu harus sejak dini ya, untuk membentuk benar-benar harus usia baru 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Makanya Allah sampaikan, Rasul sampaikan, anak itu suci ketika lahir ke dunia itu. Dia mau menjadi agamanya seperti apa, akhlaknya seperti apa, itu adalah dari hasil didikan orang tuanya. Itu. Jadi ketika menginginkan orang tua yang bisa mendidik anak itu harus seperti apa? Iya, sama. Awalnya kan semuanya dari anak gitu. Dari bayi semuanya juga, sebelum jadi orang tua melahirkan. Ibu, ayah, menjadi seorang ibu, sebagai ayah itu kan dulu orok dulu, bayi dulu. Nah, ketika tumbuh siap bentuk ya menjadi pribadi muslim, ajarkan gitu ya. Menjadi pribadi muslim yang jujur, amanah, solehah ya. Itu tanggung jawab orang tua. Makanya nanti berat sekali ketika di yaumul hisab ya, orang tua itu sama dengan pemimpin juga, guru juga sebenarnya sama, menjadi posisi orang tua bagi siswa-siswanya, mengajarkan menjadi contoh uswah ya, karena pendidikan luar biasa dari Rasulullah itu adalah uswah, contoh yang baik, uswatun hasanah, pribadi yang baik. Ketika orang kagum, ketika orang-orang menjulukinya Al-Amin, orang yang jujur itu, karena pribadinya yang sungguh luar biasa, sangat dicintai ketika memiliki akhlak ya, seperti itu. Karena memang sulit sekali kita itu egois, kita inginnya bagaimana kita nyamannya, sulit. Jujur saya sendiri menjadi contoh itu sulit sekali. Khususnya di keluarga saja ya. Ingin menjadi panutan istri, ingin menjadi panutan anak, kan kita harus memberi contoh sebagai kepala keluarga itu.
sulit karena mereka pasti mencontoh suaminya, mencontoh ayahnya. Itu pemimpin. Oke guys, alhamdulillah sudah sampai. Kita rencana makan malam dengan Kebuliangan ya. Ya sudah lama sekali istri ingin yang spesial katanya untuk makan malam. Oke, kita beli Kebuliangan. Terima kasih semuanya sudah setia. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Subhanahu wa taala, kita sehat selalu, dilancarkan segala urusannya, menjadi pribadi-pribadi muslim ya. Insyaallah kita wafat dalam muslimah, masuk menjadi bagian dari surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut setelah beli ini ya di part berikutnya.